Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin muwaffiqil 'amilin yuwaffiqu 'ibadahu bil 'amali shalih wa li kulli 'amalin yardahu. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang Allah muliakan. Puji syukur alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, demikian pula kepada para sahabatnya, pada seluruh keluarganya, tidak ketinggalan pada umatnya, termasuk kita semua. Alhamdulillah, setelah melewati bulan Rajab yang penuh kemuliaan, kita sudah sampai ke bulan Sya'ban. Selalu doa kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Sya'ban, balighna Ramadan. Pada subuh kali ini, sambil menanti waktu isya tiba, kita niat i'tikaf fi hadzal masjid, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi i'tikaf kita dengan kajian kitab Al-Iqam. Pagi ini kita masuk ke hikmah yang ke-183. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, fala tastabti minhun nawala walakin istabti min nafsika wujudal iqbal. Jangan menganggap anugerah Allah datang terlambat kepadamu, tetapi anggaplah dirimu sendiri terlambat datang menghadap dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala wal jawad wal karim. Allah Maha Dermawan, Allah Maha Pemurah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwilatan. Bila seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Bila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepah. Bila ia datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Ini hadis bukan cerita Allah geser-geseran, bukan lomba lari. Ini hanya menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala begitu agung rahmatnya,
jauh melampaui usaha kecil manusia. Bila hambaku mendekat kepadaku sejengkal, itu artinya kita menunaikan amal soleh yang kecil, maka aku akan mendekat kepada hambaku sedepak. Terus hashtag amal soleh yang kita lakukan kecil, sekecil apapun akan dibalas oleh Allah dengan karunia yang berlimpah, berkah, berlipat-lipat. Kita kan tahu betapa surga itu maha luas, sangat luas, begitu besar kenikmatan yang bisa kita peroleh di dalam surga. Kuncinya cuma kecil-kecil, remeh-remeh menurut normal logika kita. Cari rezeki itu susahnya ampun-ampunan. Kata orang-orang, boro-boro rezeki yang halal, yang haram aja susah. Tapi cukup dengan 2 rakaat salat duha, kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Rezeki kan. Rumah kita di surga dibikinkan oleh Allah. Sesimpel itu, sesederhana itu, tapi anugerah yang Allah berikan pada kita berlipat. Kalau kata Allah, hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku mendekat kepadanya dengan berlari. Artinya, kalau kita segera bertobat ketika melakukan amal-amal yang tidak Allah ridhoi, maka segera itu pula Allah mengampuni dosa kita. Artinya, betapa cepat rahmat dan penerimaan taubat yang Allah berikan kepada kita itu jauh melampaui kecepatan kesegeraan hamba bertaubat, berdoa kepada Allah. Hari ini kita berdoa, secepat itu pula Allah akan mengabulkan doa-doa. Inilah gambaran, bukan sekali lagi, bukan bagaimana Allah bergeser, bagaimana Allah berlari, tetapi menunjukkan betapa cepat rahmat dan karunia Allah datang menghampiri kita, betapa agung rahmat yang Allah berikan kepada kita jauh melampaui amal-amal kecil kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, bila berdoa kepada Allah dan belum juga Allah kabulkan doa kita, jangan berpikir bahwa Allah terlambat mengabulkan doa kita. Hikmah ini mengajarkan kepada kita positive thinking. Ketimbang suudzon, menuduh yang bukan-bukan kepada Allah, lebih baik kita introspeksi, mawas diri. Ada seorang duri yang berdoa, ya Allah, anugerahkan hamba bidadari. Tahu duri kan? Kalau di kampung kita, di perumahan mungkin dikenal dureng. Kalau tetangga kampung kita ada duri. Udah keren maksudnya dureng. Tapi kalau di kampung saya banyakkan duri, udah ripuh. Ya Allah, anugerahkan hamba bidadari. Itu berdoa sudah 1 tahun kagak muncul-muncul bidadarinya. Yang datang nenek-nenek. Ya Allah, kalau amat doa hamba dikabulkan. Jangan berpikir begitulah. Jangan berpikir bahwa Allah terlambat mengabulkan doa kita. Lalu bagaimana harusnya? Mestinya kita berpikir, jangan-jangan kita sedikit atau jarang mendekatkan diri kepada Allah. Jarang berdoa. Sekali berdoa kagak khusyuk.
mengatakan banyak teman-teman thariqah kita yang baca khotaman tetapi dia merasa rezekinya seret banget. Saya bilang bisa jadi kita keliru dalam membaca khotaman, keliru dalam membaca roti, keliru dalam membaca kumpulan doa-doa. Apa kelirunya? Bisa jadi pertama kita doa tanpa berwudu. Padahal kita tahu bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Dua, kita berdoa tapi nggak yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Padahal kita tahu bahwa kalau kita berdoa mestinya kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ud'ullaha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa antum muqinuna bil ijabah. Mohonlah kepada Allah dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Yang paling sering adalah baca doa, baca zikir, baca wiridan, bari meleng, malawu. Alamu teman-teman saya sering bilang karena nggak hafal khotaman ngikutin YouTube. Tapi ya gitu, karena ikutin YouTube, sesekali dia ngikutin YouTube, sesekali pindah ke video yang lain. Dari video khotaman lari ke video si Sule, kan gak nyambung. Allahumma qadil hajat, Allahumma qadil hajat. Itu tangannya pada kayak seperti itu. Mapai jalan satapak kuno jadi mawar modas. Meleng. Tidak meleng, tapi lalai. Ada teman-teman yang karena keinginannya begitu kuat mengikuti ajaran mursyid, contohkan oleh para wakil talqin, baca khotamannya full, disebutnya khotaman tam, angkanya kan sekitar sholawatnya 500, bacaan alam nasrnya 80, itu sampai semalaman. Datang-datang setiap pekan itu dilakukan. Kok rezeki tetap seret aja ya. Ternyata setelah selesai khotaman selalu berkomentar, subhanallah, dia merasa dapat anugerah yang luar biasa. Segitu panjangnya khotaman itu tidak terasa dia nggak merasa lelah, nggak merasa capek. Sentil sama teman yang di sampingnya. Beren siapa sare tibra khotaman kumarek tuh capek. Allahumma qad itu dari mulai Allahumma qadil hajat. Pak Ibu dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan nuduh Allah. Jangan bilang Allah telah mengabulkan doa kita. Tapi introspeksilah, jangan-jangan kita mager, malas, ada mager, ada maji. Mager, malas, gerak. Yang sering kealaman adalah magic, malas dikir maksudnya. Bila kita rajin zikir, tapi belum juga dirasakan buah dari berzikir, jangan lalu menuduh bahwa Allah lambat memberi kita karunia. Dalam hadis yang sering kita dengar, Allah janji, fadkuruni aku, berzikirlah kepada aku, niscaya aku ingatkan. Ingat aku kata Allah, pasti aku ingatkan. Ingat kamu itu artinya aku akan mendengar doa-doamu, mengabulkan semua permintaan. Aku akan memberi banyak kemudahan dalam hidup. Aku akan memberi solusi bagi semua persoalan yang kau hadapi.
Aku akan selalu berhadap, aku akan selalu bersamamu dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan berupa kebaikan. Aku. Tapi selama ini kok susah banget. Dagang hanya dapat 10.000 sehari. Ini yang menderita ini para petani. Subhanallah. Teman saya di Karprok kalau nggak salah ini, mau panen itu sawahnya berubah menjadi lautan. Ayah perahu sagala dia, perahu di sawah segimana itu Kaliboya aman kalian dari Bekasi, masya Allah. Jadi kalau di Kosambi, di Kartaruma Negara itu orang kan berlomba-lomba, berduyun-duyun datang ke kolam renang yang ada ombak. Sejam sekali, beberapa jam sekali. Ombak seperti itu tidak harus di laut sekarang ditemukannya, tidak harus di dalam kolam renang, di sawah, di jalan, di Bekasi. Gede banget ombaknya. Banjir ya Allah, padahal ya Allah berzikir tiap hari. Teman-teman di Bekasi, di Cikarang tiap malam khotamat, tiap pekan khotamat. Ini mana Allah ya Allah? Adkurkum kata Allah, tapi kok kagak dapat. Jangan menuduh Allah bahwa Allah lambat memberi kita karunia. Bisa jadi bukan karena kita aja masalahnya. Hidup ini kan saling berhubungan. Kita yang rajin zikir, boleh dihitung. Yang rajin zikir cuma berapa orang? Lihat aja sholat di sini. Seluruh warga perumahan Talaga Sari Indah saya kira tidak kurang dari 10.000. Betul. Lebih kali ya. 1.000 ada 1.000. Ada yang datang ke masjid memberikan sholat berjamaah paling 3 saf. 3 saf itu berapa puluh? Lalu satu safnya 20, 60 orang. Berapa kali ini? 60 kali 1.000. Berapa persen? Saya agak terkesima kemarin. Banyak masjid menawarkan keindahan bentuk, kemewahan arsitek. Masya Allah. Kemarin mau masuk masjid, bingungan kita, kagak ada tempat buat masuk. Dalam penuh, pinggir penuh. Itu bukan sholat Jumat, sholat subuh. Pantas banyak orang yang datang. Masih juga kalian. Oh, Masya Allah. Ceritanya darah tinggi saya naik, Pak. Udah terasa nih, terasa ke gigi, terasa ke badan. Saya tahu kalau kolesterol ini juga. Saya cepet-cepet itu di lingkungan itu cari antri racun kalau saya kecamatannya Pak Kelurahan, cari seledri, ketemu nggak dapat seledri. Jadi apa ini seledri? Bisa kok punya, mau campurin apa aja punya kok. Depan hotel tempat nginap itu, tempat kita nginap pada warung, datang ke situ. Bu, boleh minta tolong? Iya Pak. Ini selain itu di blender ya, terus di pas ya. Nanti saya kasih berapa gitu Ibu. Nanti kita minta jasa. Boleh, arah. Udah selesai, saya pulang dulu. Terus nyamperin. Ya, kok ditinggalin? Itu udah selesai. Iya Bu, saya tahu hotel. Berapa Bu? Nggak usah. Saya keluarkan uang 20.000. Nggak usah. Soalnya banget.
Padahal bukan urusannya memblender seledri. Rupanya dampaknya besar. Banyak teman-teman bilang jaga karya itu banyak jamaahnya karena tamu. Bukan. Saya lihat sendiri begitu kita berangkat jam 4 dari hotel itu jalan-jalan ganggang kepada Allah. Datang ke situ udah hebatnya lagi mamanya. Di belakang masjid itu banyak mama. Itu bacaan Qurannya nggak kayak Ustaz Yas nggak usah bagus. Belajar Quran beneran. Alhamdulillah perlahan-lahan baca. Tapi semangatnya itu luar biasa. Mengisi ibadah subuh dengan baca Quran. Depannya ada tukang bakpia patok. Depannya lagi ada tukang rebusan. Tapi sama datangnya sebelum subuh. Baru buka warungnya setelah sholat subuh. Nikmatnya hidup terasa banget. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini persoalannya bukan karena Allah telah memberi karunia. Jangan-jangan kitanya yang malas, enggan berdoa. Atau seperti saya bilang, berdoa tapi dengan mengabaikan etika. Ada pada zikir ditinggalkan, ada doa ditinggalkan. Jangan-jangan zikir kita tidak bagus. Jangan-jangan zikir kita tidak dengan segenap jiwa. Tadi sambil malawe, sambil meleng, bisa jadi pula dalam keadaan Bapak Ibu dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang kita salah persepsi. Kita berzikir itu meski sudah lama, tapi kok nggak juga datang karomah. Pengennya zikir kencang, rezeki lancar. Malah yang lebih hebat lagi, kalau kita berzikir kita dapat karomah. Apa karomahnya? Kalau orang Sunda bilang minimal ciduk waktu seucap nyata itu. Sakti. Itu sebabnya banyak di antara jamaah yang berpikir mursyidnya harus sakti. Ketika gurunya nggak sakti, dibikin kayak sakti. Saya lihat itu video itu. Mungkin dalam rangka menarik jamaah, masya Allah, ini udah kebangetan ini. Belakangnya musik kebangetan. Ini di video ini. Ini musiknya lagi duduk berdiri. Tiba-tiba mangkat ke atas. Masya Allah, mursyid kita waliullah, waliullah al-ainai. Mangkat ke atas sendiri. Yang lain kagak lihat, kagak aneh, kagak biasanya gitu. Ya Allah, sebegitunya ingin mengangkat harkat gurunya, menunjukkan gurunya wali Allah punya karomah. Saya mau sebut nama lah, bapak-bapak bisa lihat sendiri lah. Allah. Ya karena kita menuntut mursyid harus sakti. Pak, ini contoh yang paling gampang, contoh yang paling jelas. Kalau kita rajin zikir itu kan macam-macam. Bisa tadi bersolawat, kemudian beristighfar. Ada zikir dengan lidah, ada zikir dengan qalbu. Tapi yang banyak kita lupa ada zikir dengan anggota badan. Nah, teman-teman kita di NU zikirnya rata-rata dua, lidah, qalbu. Zikir badannya enggak. Emang kalau zikir badan bukan. Zikir badan itu artinya badan kita dikerahkan untuk berjuang di jalan Allah. Itu zikir termasuk. Boleh tanya para ulama. Adzikru bil arkan. Nah, teman-teman kita di Muhammadiyah itu jarang zikirnya dengan lidah. Coba ikut istighosah kagak, ikut sholawatan kagak. Tanya orang-orang Muhammadiyah, apa enggak itu sholawat busyra? Kagak.
Tapi jangan nganggap mereka nggak banyak berzikir. Zikirnya dengan tubuh, dengan amal sosial, bikin rumah sakit, bikin sekolahan, Aisyah dibangun, PKU Muhammadiyah dibangun, ekonomi dibangun. Mereka nggak bergantung kepada pemerintah, nggak bergantung kepada orang, bekerja berkhidmat kepada umat. Itu zikir, Pak. Jangan bilang kadul Muhammad tak zikir. Salah satu yang kita lihat contohnya itu Pak Jazir. Saya dengar Pak Jazir itu rupanya ketua DKM Jogokarya. Saya juga baru tahu bahwa beliau adalah kader Muhammadiyah. Tahu dari mana? Pak Haidar Nasir yang cerita. Saya bukan orang Muhammadiyah, kamu. Saya bukan orang Muhammadiyah, bukan orang NU. Saya mau Muhammadiyah NU, Muhammadiyah Hayu, NU Hayu. Karena kamu di Gontor juga diajarinya begitu. Emang diajar gimana? Di Gontor itu ada beduk, Pak. Beduknya gede, lebih gede dari beduk yang ada di sini, Pak. Tapi sholat taraweh 11. Kalau sholat menjelang sholat berjamaah, anak-anak biasa baca la ilaha. Emang ayat Muhammadiyah la ilaha illallah. Khutbah Jumat 2 kali, tapi azannya sekali. Campur aduk Muhammadiyah. Makanya teman-teman bilang Muhammad NU, Muhammadiyah Hayu, NU Hayu. Maka alumninya pun begitu. Ada yang jadi tokohnya bukan tokoh di bawah, tokoh di atas. Ada tokoh puncak Muhammadiyah, Din Syamsuddin, itu jadi ketua PP Muhammadiyah. Tapi NU juga gitu. Pak Hashim Muzadi, ketua PP NU. Saya ikut-ikutan juga, Muhammadiyah Hayu, NU Hayu. Belajar tarekat kan Muhammadiyah ada tarekat, zikir bersama Hayu. Saya nggak punya kartu tanda anggota Muhammadiyah, nggak punya kartu tanda NU, nggak punya. Tapi saya tahu saya diterima orang-orang persatuan. Alhamdulillah. Baiklah, Sukardi dekat dengan saya, Pak Ali dekat dengan saya, Pak Us dekat dengan saya, dengan Muhammadiyah, dan juga saya dekat dengan Pak Yono. Kamu dengan orang NU, kelihatan banget Bang kunut gitu. Kunut tahlilan dan macam. Pak Asep Nazarudin itu pakai sampai kaget itu. Dikiranya kalau orang enggak Gontor itu Muhammadiyah. Ketika kita di lomba MTQ itu cerita apa gitu, saya cerita dikit kalau macam itu. Ini panik kayaknya kayak NU nih gitu. Nah, kita mau NU gitu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Pak Jazir, cara dia mengelola masjid menjadi barometer standar operasional. Bagaimana masjid dikelola dengan sebaik. Tapi ada teman-teman saya yang cerita ke saya, jangan 100% menciptak jogokannya, terutama dalam pengelolaan keuangan. Emang kenapa? Jogokaryan itu kalau dapat duit misalnya saldonya 100 juta, habisin semua. Kenapa dihabisin? Nah itu dari umat, balik lagi ke umat. Ada satu sisi yang tidak diketahui oleh jamaah. Apa? Investasinya banyak banget. Hotel punya, toko punya. Lah, yang 100 juta dihabisin buat kegiatan jamaah, sumber ekonomi lain apa? Nah kita cuma segitu dihabisin. Itu katanya begitu. Ya kecuali dibikin investasi juga, ada sumber keuangan lainnya. Tekor lah kita, habis semuanya. Padahal lagi jamaah. Molong. Jadi kata Haidar Nasir, Jazir ini, Ustaz Jazir ini kadar yang kuat, takut, dan tidak gampang menyerah. Saya sampai nangis Pak melihat ketika beliau meninggal. Saya baru tahu karena lihat di sana ya, jalan itu beberapa itu jalan kira-kira meskipun gang tapi kan Jogja ya, mirip-mirip dengan jalan raya kita, sesak dengan orang yang mengantarkan
jenazahnya baik ke masjid untuk disolati maupun ke pemakaman kedudukan. Tuh Pak, yang kayak begitu itu sudah karomah menurut saya. Dia pikirnya biasa aja, nggak kayak maaf kayak kita gitu. Tadi mau paling ya apa yang diajarkan Nabi, tapi amal usahanya untuk umat luar biasa. Sampai itu masjid, ya kan saya datang ke situ hari libur, bukan hari libur, hari Senin penuh, Selasa penuh, mana tamunya. Jadi ada atau tidak ada tamu, itu masjid tetap penuh. Bukan hanya di dalam, di luar. Saya kira membangunnya bukan setahun 2 tahun itu, tahunan. Itu kehebatannya. Istiqomah. Bukan istri tidur diberi kontrakan iman. Bener-bener pancek apa pancek, getek apa pancek. Itu nggak perlu sakti lah. Kita mikirnya harus sakti. Datang, dah selesai masalahnya. Begitu kita mendapat ketenangan, itu sudah karomah. Bapak Ibu dan Saudara yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama-ulama thariqah, antakuna sahib istiqamah khairun min antakuna sahib karam. Engkau menjadi orang yang istiqomah itu jauh lebih baik daripada engkau mempunyai karamah. Ya kan, kayak kita memahami karamah itu, kalau apa bahasa Indonesianya itu, kemampuan melipat bumi. Berangkat dari Karawang ke Surabaya, biasanya berapa jam? 12 jam. 12 jam. Ini 2 jam selesai nyampe. Sholat bukan di Indonesia tapi di Masjidil Haram, tapi badannya ada di sini. Apa bahasa Indonesia itu? Membelah nyawa. Ada di sini, ada di sana. Terbang ke Bali cukup 2 jam. Udah usah mikir begitu. Punya duit juga pasti punya, bisa. Naik pesawat nyampe 2 jam. Tapi kalau istiqomah bukan hanya bisa membelah nyawa, bukan hanya bisa melipat bumi, tapi juga bisa mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang punya ajian Braja Musti, punya apa lagi. Jadi istiqomah. Bahkan ada ulama lain mengatakan a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling agung itu adalah tetap teguh dalam istiqamah. Tetap teguh dalam istiqamah. Kalau bapak-bapak mengandalkan, membayangkan pengen karomah itu dah. Sebenarnya kalau menurut saya karomah itu pertama kali dikenalkan oleh Pak Kiai Zainuddin MZ. Alhamdulillah, samping saya ada karomah, sini karomah irama. Kita membayangkan karomah itu memang kalau dalam bahasa tasawuf artinya khawarikul ada yang terjadi pada diri seorang. Tapi para wali juga enggan menunjukkan karomah. Bagi mereka tetap istiqomah adalah yang paling utama. Sekali lagi, karomah teragung adalah tetap teguh dalam istiqomah. Nah, yang saya bilang tadi, bagi orang-orang yang istiqomah, Allah janjikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah,
kemudian tetap dalam pendiriannya, dalam tauhidnya, dalam ketaataannya, istiqomah di jalan Allah, maka nanti para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati, bergembiralah dengan memperoleh surga yang dijanjikan oleh Allah kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Orang yang istiqomah itu janji Allah. Ada nggak di antara bapak-bapak yang khawatir kalau selagi sakaratul maut? Kekhawatiran kita waktu sakaratul maut itu, kekhawatiran kita, malaikat datang dalam bentuk yang paling menyeramkan, lalu boro-boro baca assalamualaikum, datang langsung cabut nyawa kita. Sakitnya subhanallah, diambil dari sini, dari katanya nyambutnya dari sini, tapi yang terangkat dari kaki. Itu nyawa Pak. Kalau Bapak belum merasain, alhamdulillah kalau sama belum. Mencabut dari dalam tubuh keluar itu, nggak usah nyawa dulu. Bapak pernah mendengar orang yang cuci darah, darahnya kotor, dimasukkan rinso ke dalamnya lalu bukan itu kan? Cuci darah itu keluarkan darah yang dari dalam, betul ya? Berapa jam? Saya dengar sampai 2, 3, 4 jam. Sakitnya luar biasa. Baru masukin darah yang bersih. Itu baru mengeluarkan darah. Ini nyawa yang dicabut. Dan malaikat Nabi Musa itu ketika diminta oleh malaikat Israel, malaikat maut menggambarkan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Beliau gambarkan, ini disebut dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Bayangkan tempat gorengan apa namanya? Katel. Apa? Katel. Terlalu besar. Wajahnya isi dengan minyak goreng. Nyalakan pakai semua sampai berbuah. Burung paling kecil burung apa? Burung gereja. Ketika minyak sudah berbola panas, masukin itu burung sini. Kayak apa rasanya? Burung kecil dimasukkan ke dalam minyak yang berbola panas. Kayak itulah rasanya sakit. Nabi membayangkan, Nabi Muhammad SAW menjelaskan. Bapak itu tahu duren? Duren tahu? Duren benar, udah keren kan? Duren kan ada durinya ya. Coba tancapkan duren ke atas kapas, cabut lagi ke bawah, nggak itu kapasnya. Seperti itulah rasanya sakitnya. Nabi SAW sudah dikurangi tensi sakitnya ketika sakaratul maut, tapi Nabi tetap aja mengatakan, la ilaha illallah fa inna lil mauti sakarat. Insyaallah sakit juga ya sakaratul maut itu Nabi Pak. Bayangin kita tiap hari bersama kayak apa sakit. Belum lagi tadi malaikat menampakkan diri dalam rupa yang paling menyeramkan. Wajah penuh ketakutan, mulut terbuka lebar, mengamuk. Udah nggak ingat lagi kan? Tidak ingat sertifikat rumah, tidak ingat. Tapi utang kita di mana? Nah, bagi orang-orang yang istiqomah, ini Allah jadikan.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikat. Para malaikat itu Ibnu Katsir dan beberapa ulama tafsir yang lain itu masanya episode sakaratul maut. Saat malaikat turun, kan malaikat itu cuma satu yang nyabut nyawa, betul. Tapi berdasarkan informasi yang lain, malaikat yang mencabut nyawa malaikat maut, tapi malaikat yang lain ikut bersama-sama beliau. Ngapain? Satu, ini udah dikumpulin nih, video promosi surga. Tunjukin di depan kita. Wow, bidadari, kebunnya, rumah istana. Nah kita yang mau tadinya, ada pun malaikat maut atau dia mau meninggal dan deg-degan. Wow, itu ini mirip-mirip di kepala. Anak-anak saya kemarin juga, cucu saya kan disunatin. Sekarang para dokter itu tahu bagaimana mengaplikasikan psikologi supaya anak-anak tidak takut ketika dihina. Salah satunya ada yang dikasih PS, nonton video, nonton film, cepet gitu dibuntingin. Sakit enggak? Enggak. Takut enggak? Itu bukan hanya di Karawang. Saya dapat kemarin itu ngaji Raja Bandi. Tempuran juga begitu. Mantrinya udah keren kan? Pakai nonton dulu. Insya Allah. Nah, itu fungsinya beberapa malaikat. Terus satu lagi untuk ini, memberi kabar baik pada kita, meneguhkan jiwa kita menghadapi sakaratul maut. Allah takhafu wala tahzan. Jangan sedih Pak, jangan takut. Yang satu masang video, nunjukin video sama kita. Yang satu lagi, jangan takut ya, jangan sedih ya, nggak sakit kok gitu. Cuman kalau kajian tafsirnya, kenapa Allah memisahkan antara sedih dengan takut dengan sedih? Kadang-kadang bapak-bapak kan enggak, pokoknya gua nggak takut, pokoknya gua sedih. Kalau kajian kebahasaannya, takut itu adalah menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Bawa payung, takut hujan, udah belum hujannya? Belum. Jangan lewat situ, ada anjing galak. Lu gak takut anjing apa ya? Kan belum ada anjing. Jadi takut itu menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Beda dengan sedih. Sedih banget kan? Mantan gua kawin sama orang gitu. Kan udah terjadi. Luput dari genggaman kita. Sedih banget tuh. Mobil belum lunas hilang. Jadi kalau sedih adalah situasi sesuatu yang hilang dari kita, tidak bisa kita alami dan sudah gelap. Jadi berkenaan dengan peristiwa sudah gelap. Ketika malaikat mengatakannya takut, para ulama mengatakan itu artinya jangan takut menghadapi pasca kematian atau menghadapi situasi kematian sekarang. Jangan takut kamu merasakan kesakitan saat sakaratul maut. Gua mudahin dah, tenang. Gua pakai bius dan di bius lokal dah, kagak merasa sakitnya. Jangan takut setelah kematian. Jangan takut nanti sendirian di dalam kubur. Ada amal soleh yang menyertai kamu. Jangan takut digencet sama kubur, lapang kubur kamu. Jangan takut gelap, gulita, cahaya zikir, cahaya Al-Quran, cahaya amal soleh, semua menyertai kamu. Dah usah takut, menerangi kamu. Yang terakhir, dan yang kedua, jangan sedih. Orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang jujur kan, kalau membandingkan dengan misalnya orang-orang
Ruslan misalnya, sepanjang hidup beliau sebagai muslim, karena pernah dia makan sate bebek, babi maksudnya. Padahal kata orang, katanya aku belum pernah ngerasain, paling katanya aku gagal juga, katanya wine itu, apalagi kalau yang Tuhan tahu, sedapnya luar biasa. Misalnya sedih juga, seumur hidup gue gak pernah ngerasain bebek. Bagaimana nikmatnya wine gak pernah ngerasain. Bagi orang-orang yang jujur, hidupnya sederhana. Kayak misalnya Anasir, Harun Rawi, tokoh-tokoh nasional kita yang hidup sederhana, Jenderal Sudirman. Mereka nggak punya kekayaan berlimpah. Itu kakeknya Pak Anies, Pak A.R. Baswedan. Kalau masalah ngontrak itu dikontrakin rumah sama apa pinjam rumahnya dari Pak Hamkubuwono itu apa bonus 9+9 minjam rumahnya, gua punya apartemen mewah. Nggak sedih, jangan sedih. Kamu nggak punya kemewahan, nggak dapat mobil mewah itu, nggak punya supercar. Kenapa? Allah ganti semua yang nggak pernah kamu rasakan. Rumah besar diganti istana, mobil, kita nggak bisa ngapain kayak apa mobil di akan enggak. Supercar di sini kan tetap aja harus bayar. Semua akan diganti oleh Allah. Itu artinya jangan sedih. Dan yang hebat ketiga, kamu dapat surga. Mau meninggal dikasih. Bapak-bapak pernah nonton Idol kan? Indonesian Idol kan? Ada namanya golden tiket. Itu bapak-bapak meninggal itu malaikatnya bilang, nih tiket emas untuk ke surga. Gimana rasanya mau meninggal? Udah ada yang bilang jangan sedih, jangan takut, dikasih golden tiket ke surga. Maka wajahnya percaya, senyumnya tersedih di mulutnya. Gitu, masya Allah. Malaikat bilang begitu dicabut nyawa, bidadari langsung berebutan menompang, membopong kita. Bapak Ibu tahu, bila bidadari turun ke bumi, sekitar itu bahkan sebelumnya itu wanginya luar biasa. Maka saya sering melihat teman-teman saya yang dikenal sebagai orang ahli zikir meninggal, nggak ada yang bau badannya. Wah, padahal kita tahu kayaknya dikir kayak gue juga gitu. Banyak belahnya. Tapi wah, ada 2-3 orang besar. Ya, orang Cibeet, ya, atau orang Kerawang, teman-teman. Bapak masih ingat itu? Miftahul Khairat kalau nggak salah ya. Pan kebakaran. Masih ingat? Ada 5 santri meninggal terpanggal api. Pemadam kebakaran juga nggak dengar, kocek-koceknya gitu, nggak ada jeritan apa sudah habis. Ketika datang pemadam kebakaran, habis dimakan oleh bertumpuk katanya 5 santri. Salah satunya mantan murid di SD di Al-Kifah, pindah ke sana mau hafal Quran. Masyarakat yang datang ke situ, Bapak tahu kan, kalau api membakar sesuatu, karet misalnya, bau nggak? Kayu terbakar bau nggak? Ini kulit daging terbakar, gimana loh? Pasti bau. Nggak ada yang merasa bau, mencium baunya nggak ada. Yang tercium malah wangi yang tidak ada di toko. Jangan bilang pakai parfum kali itu itu bidadari yang jemput ruhnya.
sehingga wanginya memenuhi wilayah itu. Masya Allah. Malah bisa jadi untuk menunjukkan kemuliaan orang-orang yang istiqomah ini, Allah tunjukkan. Misalnya Pak Kiai Haji Muhammad Zubair bangun, saya dengarkan meninggal di Malang, Mekah ya, dikuburkannya di Mekah, meninggal di Mekah, dikuburkan di Malang. Katanya waktu digali untuk dipindahkan ke tempat apa saya lupa, itu desanya utuh. Ada ikhwan murid Abah Anwar di Allah, entah alasan apa kuburannya beberapa tahun itu harus dibongkar. Saya nggak tahu persis cerita backgroundnya itu. Anak-anaknya nggak pada doyan zikir. Bapaknya murid Abah karena itu rajin zikir. Begitu diangkat jenazahnya, boro-boro tubuhnya kain kapannya aja masih bersih. Pas dibuka, badannya masih. Sejak itu anak-anaknya lah pada datang ke Tasik ke Surya lain, minta dikirim sama Abah. Itu udah salah banyak gitu. Bapak kita udah memberi contoh, kita yang mager, mati, malas, zikir. Yang beramal seperti itu. Bapak tahu Dewi Sri, rumah sakit Dewi Sri. Siapa yang mendirikannya? Ada yang tahu? Bukan Pak Ruslan. Dewi Sri. Kalau masalah penelitian dokter Yunan atau Samuel Basar, kalau masalah kalau mertuanya Pak Hendra kayaknya masih saudara itu, nyambung. Pak itu Pak Kolonel Hidayat itu. Banyak salah. Itu beliau beberapa kali dipindahkan karena alasan-alasan teknis. Banjirlah makam. Dan setiap kali dipindah, kalau kata siapa Betania Sonata itu, berulang kali jenazah yang dipindahkan, berulang kali ditunjukkan jenazah itu. Saya kan kenal dengan keluarga beliau, istrinya saya masih sepakat. Saudara-saudara saya kebawa-bawa sebenarnya, kebawa-bawa karena saya kan adanya pakai cawang, jadi dianggap juga saudara aja gitu. Pada ngobrol berkali-kali dipindah itu jasanya. Inilah sosok dokter yang dekat dengan rakyat, yang nggak punya duit berobat sini, nggak usah bayar. Saudara-saudaranya nggak mampu, sodakohnya masya Allah luar biasa. Itu yang rajin sodako, rajin zikir. Terserah bapak-bapak, zikir kagak, sodako kagak. Ya jangan berharap lah pas begitu meninggal wangi lah. Saya juga insya Allah ya wangi, cuma wangi nyong-nyong itu kan ya. Diambilnya khasnya itu nyong-nyong. Bapak Ibu dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang disebut dengan Dhul Karamah. Karamah paling agung yaitu istiqomah. Dan zikirnya jangan berhenti, sholat subuh berjamaahnya jangan berhenti, baca Qurannya jangan berhenti. Karena berhenti sebentar, rantai istiqomah putus. Kita harus nyambung lagi, susah banget. Kalau putus rantai bawa ke bengkel bisa disambung. Rantai istiqomah bila putus lama sekali. Bukan berarti tidak bisa. Itu sebabnya mengapa kita diajarkan sholat awabin itu. Awabin kan orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi ketika kita sedang jauh dari Allah, kalau sering sholat awabin, belokin lagi Allah, dimasukin lagi, dilempangin lagi.
kekuatan setan juga tidak ringan, tidak lemah. Itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah kuatkan kita, dan kita tetap istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam berjamaah, istiqomah dalam meniti jalan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijal